Kasus Senturi memasuki babak baru dan kita akan membahasnya langsung bersama dengan pakar hukum Asep Iwan Iriawan. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Mas Pagi, Pak Asep. Selamat Mas Adrian. Baik, Nah, baik. kita kemarin kan sudah melihat bersama sidang pertama dari kasus Senturi. Sebenarnya ini juga yang menjadi headline di semua surat kabar adalah betapa seringnya nama Budiono disebut-sebut. Sudah 67 kali. Betul. Nah, apakah ini adalah indikasi untuk nantinya dipanggil oleh KPK? Ya, gini. Itu kan di dakwaan, didakwa dia melakukan tindak pidana korupsi, ada juga pasal 55. Bahasa hukum pasal 55 itu bersama-sama, ada peran-peran lain Dewan Gubernur BI. Gubernur BI itu kan ada orang-orang lain kan. Nah, ketika nama-nama itu disebut di dakwaan oleh jaksa, maka jaksa harus membuktikan di persidangan. Artinya apa? Yang nama yang disebut, ya nanti harus dipanggil oleh jaksa. Oke, apalagi disebutnya sudah berulang-ulang kali. Supaya semua nama yang disebut dalam dakwaan, itu pasti akan dipanggil oleh pengadilan. Oh, oke. Untuk diperiksa, karena kan gini, jaksa itu kan ini loh orang tuh berbuat ABCD, misalkan kan di Dewan Gubernur tuh si A berbuat ini, si B berbuat ini, itu harus dibuktikan oleh jaksa. Kalau untuk dibuktikan artinya apa? Ya harus dipanggil ke ruang sidang nanti. Tapi cukup hanya dengan budi mulia saja untuk bisa menjadi satu dasar hukum memanggil mungkin yang terkait seperti enggak, Budiono gini. juga. Jadi kalau dakwaan itu kan bersama-sama di Dewan Gubernur BI kan ada berapa orang? Kurang lebih ada 7 orang. Itu 7 orang aja, baik sebagai saksi atau mungkin juga nanti kelak jadi tersangka terdakwa. Lihat perkembangan fakta persidangan. Nah, jadi kan sekarang kalau lihat kan baru di dakwaan, baru diduga juga di dakwaan tuh Bapak Budi Mulya ini bersama yang lainnya mengucurkan EPJP itu kan, dan menyatakan bank gagal sistemik. Nah, ini jaksa harus membuktikan dua masalah itu. Nah, dua masalah itu harus dibuktikan oleh jaksa, itu menghadirkan saksi. Di antaranya orang-orang yang disebut tadi. Makanya orang yang disebut tadi, yang mungkin juga cuma sebagai saksi, tapi lihat perkembangannya, yang mungkin juga nanti ditingkatkan statusnya. Yang tahu kan fakta persidangan nanti. Kalau kemarin kan saat dipanggil KPK ada semacam treatment khusus gitu untuk Wakil Presiden Budiono. Tapi kalau misalnya persidangan, misalnya nanti dipanggil, apakah mungkin ada treatment berbeda dibanding orang lain? Kalau di persidangan, siapapun yang dipanggil dalam persidangan wajib datang. Kalau tidak wajib sebagai saksi itu wajib hadir. Kalau nggak hadir bisa kena pidana. Oke, pidananya berapa tuh? Nah, pidananya ada macam-macam tergantungnya. Ada diatur di 224 KUHP, di Undang-Undang Tipikor juga diancam. Ada ancamannya tergantung nanti kasusnya. Tapi sekali lagi intinya setiap saksi wajib hadir kalau dipanggil ke ruang sidang. Kalau dia tidak datang, dia diancam pidana. Oke. Tadi menurut Pak Asep dengan panggilan anak buah dulu nih Budi Mulya, kemudian itu bisa merembet sampai ke atas tentunya gitu. Tapi memang itu dari hukum saya kurang paham nih dari hukum. Memang demikian ataukah itu memang sebagai satu taktik dari KPK untuk menguak tabir yang memang lebih besar lagi? Ya, betul. Jadi kalau jaksa itu nama teknik jaksa bagaimana untuk menjaring semua orang yang terlibat yang disebutkan. Nah, tekniknya biasanya selama persidangan itu begini. Jadi kalau misalkan orang yang didakwa bersama-sama, jadi yang berbuat itu tidak hanya satu, perannya masing-masing, biasanya yang diambil di bawah dulu. Ya, levelnya. Jadi tidak pernah puncaknya komandannya. Karena kalau yang di bawah terlalu terbukti, dia akan menyebut bahwa saya berbuat ini atas perintah atasan atau bersama-sama. Nah, kalau dia sudah terbukti, otomatis gampang kan yang atas untuk merembetnya. Efek dominonya kena. Tapi kalau yang diadilinya yang tingkat atas, yang atas tidak terbukti, otomatis anak buahnya tidak akan kena. Itu hanya teknik dalam persidangan bagaimana menjerat orang-orang di sekitarnya. Dan ini mungkin juga jadi whistleblower seperti Nazarudin kemarin gitu. Misalnya kita lihat di kasus Hambalang, kasus Wisma Atlet. Apakah mungkin Budi Mulya juga akan menjadi whistleblower dan banyak sekali nama-nama yang kita harapkan itu. Kalau misalkan nanti dia baru bercerita bahwa dia berbuat tidak sendiri, tapi ada peran-peran lain yang dia kemukakan. Kan sederhananya gini lah. Dewan Gubernur BI itu kan tidak hanya sendiri kan, namanya dewan kan tidak. Nah, saya melakukan tidak sendiri. Sebenarnya ada peran-peran lain yang harus dia kemukakan. Kalau nggak mungkin sikap itu diambil kolektif kolegial kan. Nah, tapi kalau misalkan dia mengambil sendiri sikap itu sendiri, ya sendiri akan menanggung. Tapi apakah Budi Mulya akan berani mengatakan itu gitu kan? Nah, masalahnya ketika nanti Budi Mulya sebagai terdakwa akan didukung oleh alat bukti yang lain atau saksi yang lain, bahwa peran ini tidak hanya sendiri, ada peran-peran lain yang dilakukan sebagaimana di dakwaan jaksa. Nah, ketika peran-peran ini disebut, itu yang harus dikejar oleh majelis hakim nanti. Terus berkaitan juga dengan tim Senturi. Ini sepertinya mereka masih berupaya untuk memanggil lagi Budiono ketiga kalinya. Iya, bahkan kemarin tadi juga dikatakan kalau ada semacam panggilan paksa. Nah, panggilan paksa yang bisa dilakukan oleh tim Senturi seperti apa, Pak? Saya bilangnya hukum ya, tapi sekali lagi mengatakan kalau menurut saya sekali lagi kita bisa berbeda dengan yang lain.
ini udah persoalan hukum, udah diserahkan ke persoalan hukum. Biarlah hukum menyelesaikan, karena KPK udah menyelesaikan. Bahkan KPK sudah menyebutkan dalam dakwaan perannya Pak Budiono. Soal Pak Budiono terlibat atau tidak itu urusan nanti kan harus dibuktikan kan. Sekarang hanya disebutkan dakwaan. Nah ketika sekarang DPR dengan Panwaslu manggil, saya pikir udah nggak ada relevansinya. Nah makanya kira-kira apa sih sebenarnya yang ada dalam benak para tim UAS ini untuk tetap berusaha Kalau menurut saya memanggil? sekarang kan ini tahun politik, ini panggung politik untuk dimunculkan gitu. Semua pengen jadi pemain di situ. Masa bisa, ini kan wah nilai jualnya besar gitu kan. Padahal sebenarnya kan mereka udah sepakat dulu bahwa ini diserahkan kepada hukum, KPK sudah bagus sekali bikin dakwaannya, jelas, cermat, lengkap gitu kan. Nah sekarang ngapain sekarang Pak Budiono harus dipanggil gitu kan. Berarti kalau saya artikan kalau misalnya ada panggilan paksa, berarti tidak akan ada semacam apa ya, hukuman kalau tidak datang dong? Kalau sekali lagi kan saya bukan pengamat politik, saya tidak ngerti paksa apa di wilayah DPR kan. Nah kalau menurut saya, kalau memang dia dipanggil ke DPR kan, di DPR kan suasananya berbeda dengan suasana persidangan. Kalau di persidangan kan ada sanksi hukum, dia memberikan palsu, sebut saksi palsu. Nah apakah persoalannya ketika misalkan Pak Budiono katakanlah datang di DPR, apakah dikenal saksi palsu gitu kan? Apakah juga tadi tidak wajib, apakah ada sanksi hukum di DPR? Tapi kalau hukum jelas, kalau Pak Budiono dalam kasus Budi Mulya kan saksi. Kalau dia nggak hadir, karena depan hukum sama, ada sanksi hukum. Ketika dia hadir, beliau yang ngomong salah, saksi palsu. Seberapa yakin kalau menurut Pak Asep bahwa kasus Senturi ini akan segera terungkap? Kalau saya yakin 100%, saya sangat hakul yakin ya bahwa perkara Senturi ini dengan dakwaan yang 180 lebih, 183 halaman itu dan itu sangat bagus sekali. Saya katakan ya, saya bilang dakwaannya sangat jelas, cermat, lengkap itu bahasa hukumnya. Dia menyebut lokus deliktinya dan peran-peran masing-masing itu sudah sangat jelas semua. Kalau saya hakimnya masih hakim, wah nampaknya yang disebut itu ya nunggu waktu deh. Nunggu waktu saja. Tapi kalau ditunggu-tunggu waktunya ini sebenarnya udah kasusnya kan udah 2009. Gini lah, kan di KPK itu kan kayak dulu lah, misalkan ada cek pelawat. Kan walaupun lama ujungnya dapat juga. Kemudian juga bansos, dana sosial, kebakaran yang menyangkut menteri, kena juga kok. Saya pikir ini kan pertaruhan Abraham Samad dan kawan-kawan. Kalau Senturi tidak berhasil, ya Abraham Samad bisa dicerca oleh masyarakat. Tapi sekarang dengan dakwaan kemarin, itu peran Gubernur BI, peran-peran KKSK, peran-peran lain sangat jelas, tegas. Saya pikir harusnya Panwas DPR itu apa? Pansus apalah saya kurang Timwas saya kurang begitu paham kalau politik kan ngerti lah. Timwas atau tim sukses apa? Harusnya mereka bersyukur ya. Nah, sekarang banyak tim-tim gitu kan, kayak bola ke sepak bola gitu. Nah, ketika tim-tim mereka itu melihat bahwa di dakwaan itu peran bisa katakanlah dari Pak Budiono yang itu gubernur deputi gubernur lain itu disebutin, KKSK disebutin. Itu sebenarnya harus berterima kasih. Karena kalau secara hukum jelas, bahasa hukum itu kan 55, naming, keikutsertaan. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, aktor intelektual, ya, yang membujuk, bahkan perbuatan berlanjut pasal 64, itu dirinci kok, sangat jelas. Kalau hukum udah pasti akan kena orang-orang ini. Berarti lain kata tidak begitu penting dong apa yang dikatakan oleh tim UAS Senturi. Saya katakan dia mau ngapain tim UAS manggil-manggil gitu. Nah, apakah ini nanti bisa digolongkan sebagai mengganggu persidangan? Kalau saya berkatakan, ya karena dua hal yang lain kan, persidangan urusannya, Pak Budiono bisa datang wajib ke persidangan, Pak Budiono ke sana apakah wajib atau tidak, yang tahu kan Pak Budiono. Kalau menurut saya, ya jawaban selama ini kan dari pihak Pak Budiono bertepat. Ini masalah hukum, kita selesaikan di hukum, dan juga lembaga politik DPR juga sepakat menyerahkan kepada hukum, ya jalur hukum. Tapi kalau Bapak sendiri puas dengan dakwaan JPU sampai kemarin? Tadi saya katakan, saya termasuk selama ini juga sebagai pengamat atau mantan hakim, saya kira baru kali ini saya lihat dakwaan begitu lengkap dan jelas. Dan itu menyangkut perkara yang sangat besar, disederhanakan. Persoalan Senturi itu kan sederhana kalau baca dakwaan. Apakah pemberian fasilitas jangka pendek lidah Sunda agak susah. Ini lidah Sunda jadi susah. FPJP. Karena hurufnya sama kan, orang Sunda paling susah huruf. P sama N. FPJP itu dan nyatakan gagal sistemik, apakah itu perbuatan melawan hukum atau tidak? Dan dilakukan oleh orang-orang yang disebut namanya. Kalau itu perbuatan melawan hukum dan negara dirugikan, terbuktilah korupsi. Itu aja ke persoalan hukum sederhana kok. Pengalaman Pak Asep kalau sudah masuk ke persidangan perdana, berapa lama sih sampai akhirnya ketok palu? Nah, kalau penasaran nih, soalnya udah lama banget. Ada batasan waktu. Ya, ada batasan waktu. Jadi kan acaranya nanti habis dakwaan, dia besok tuh ada eksepsi, bukan refleksi. Ya, tapi eksepsi keberatan bukan beda makanya itu namanya eksepsi keberatan ya, bukan refleksi, beda itu kan. Eksepsi keberatan, ada tanggapan, nanti baru kalau misalkan ditolak
ada pemeriksaan saksi. Nah, kalau peradilan umum kan 6 bulan, ini dibatasin satu hari. Enggak akan sampai 1 semester kok. Kalau kuliah 1 semester enggak. Sebentar kok. Walaupun 120 saksi akan cepat kok. Malah biasanya hakim suka memilah. Kalau saksi nggak penting, nggak relevan, nggak usah lah. Kalau sama, misalkan isinya sama, cukup 1 lah dihadirkan. Hukuman maksimumnya berapa sih untuk mereka-mereka yang ya itu kan 20 tahun. 20 tahun 20 tahun. Dan dendanya? Dendanya itu tergantung pasalnya, apa yang terbukti nanti, apa pasal 2 atau pasal 3 gitu kan, tergantung nanti. Kita lihat terbuktinya pasal mana, karena tiap pasal berbeda sanksi, hukuman maupun denda. Oke, berarti kalau misalnya tadi kata Pak Asep kan nggak sampai 6 bulan ya, nggak sampai 6 bulan 1 semester. Berarti memang sudah pergantian ini dong ya, masa pemerintahan juga ya? Ya, tapi kalau ini selesai, tapi tanda petik kalau memang terbukti kan, akan mengemet yang lain kan. Nah, tapi kalau nggak terbukti, nggak teremet yang lain gitu kan. Tapi kalau saya duga, tidak berhenti sampai di sini kok. Ya kita rakyat kan sedang menunggu, apakah ada pihak-pihak lain. Ya tadi saya bilang, karena di dakwaan itu dikunci istilahnya pasal 55 itu. Pasal 55 itu jelas kan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang ikut serta. Kalau jaksa membuat dakwaan pasal 55, ada yang melakukan, sekarang dianggapnya Budi Mulya, siapa yang menyuruh melakukan ini? Siapa yang ikut serta melakukan ini? Jaksa KPK tidak akan sembarangan. Ketika dan peran-peran itu sudah dirinci di 183 halaman dakwaan. Maka saya bilang kalau saya hakimnya, saya tidur kok. Tinggal hanya nunggu saksi, ini benar nggak di jaksa membuat dakwaan gitu di persidangan, bikin yang 183 halaman. Kan dia tidak boleh ngarang kan. Betul. Si A berbuat ini sebenarnya dihadirkan persidangan sebagai bukti, ini bukan omdo kan. Nah, kalau omdo, malu KPK. Iya. Oke, ini menarik sekali bincang-bincangnya. Jadi sepertinya kalau mengutip lagunya Krisdayanti, tinggal menghitung hari gitu ya Pak Asep. Kali ini duet ya. Ada Pak Asep yang bisa juga mengimbangi Adrian. Oke, terima kasih sekali atas bincang-bincangnya. Thank you banget. Nanti kita akan update terus lagi ya Pak Asep ya. Iya. Oke, Nas. Oke, setelah jeda berikut kami